anak. Jadi kemarin itu saya kan sudah melakukan pembelajaran yang mana panjenengan menjadi observer saya. Nah, di sini saya minta Pak barangkali nanti ada ada yang perlu diperbaiki atau ada yang kurang dari pembelajaran yang telah saya lakukan, saya mohon sarannya Pak. Baik Bu ya. Kemarin kita sudah melaksanakan simulasi kelas ya. Dan nanti supaya Ibu bisa mantap apa yang dihasilkan dari observasi ya. Terutama kan mohon maaf Bu ya, nanti mungkin ada kata-kata saya yang mungkin kurang tidak Ibu dalam memberikan observasi. Memang kan untuk perbaikan nanti supaya saya tahu kekurangan saya yang perlu diperbaiki apa. Nah, yang penting itu kita itu sadar diri Bu ya. Kekurangan itu semua itu lumrah yang kita sebagai manusia. Coba Ibu ya. Ini Bu ya, untuk observasi kemarin Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan pilihan Ibu, yaitu masalah apa Bu? Masalah perhatian dan kepedulian terhadap siswa. Itu Bu ya, perhatian dan kepedulian terhadap siswa dan mengikuti pembelajaran. Ya. Jadi itu dari rubrik 3 pilihan Ibu, yaitu yang saya lihat kemarin, itu guru sudah menunjukkan empati terhadap murid dalam belajar, itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian Ibu sudah menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan dan kondisi murid. Jadi berdasarkan kondisi murid itu sudah Ibu lakukan dengan kelompok-kelompokan itu. Yang kemudian guru mengakui apa itu dari 4 balik yang diberikan Ibu kepada siswa itu sudah memberikan penguatan, ya, menghargai pendapat siswa itu dalam melakukan itu, ya, sehingga anak merasa termotivasi kalau dihargai itu ya. Ya, samping itu Bu ya, dalam observasi yang kemarin ya, mungkin Ibu mengalami kesulitan di dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Ya, mungkin kesulitan apa? Nah itu Pak, kalau menurut saya itu memang pembelajaran yang saya lakukan sudah bagus Pak. Cuma ada beberapa siswa yang memang itu kurang bisa memahami dan menangkap konsep yang saya ajarkan. Ya, begitu Pak. Berarti itu Bu ya? Jadi karena kondisi murid yang beragam gitu Bu ya? Iya Pak, murid yang beragam sehingga ada siswa yang aktif, ada siswa yang kurang aktif gitu Bu ya? Itu Bu ya? Dalam menghadapi aspek seperti itu Bu, perilaku anak seperti itu apa yang kira-kira Ibu lakukan ke depan? Nah itu Pak, saya terpikirkan gini Pak, mungkin nggak saya nanti bisa mencoba untuk membuat metode yang lebih variatif lagi supaya anak tersebut bisa memahami konsep yang saya ajarkan gitu Pak. Jadi penggunaan media-media yang berbeda dengan yang kemarin seperti itu sebenarnya. Yang penting itu ya, dari aspek itu nanti Ibu lakukan ya sesuai dengan Ibu ya, menggunakan media-media yang tepat dalam pembelajaran sesuai mata pelajaran yang Ibu pilih gitu. Nanti kalau bisa itu nanti misalkan menerapkan lagu-lagu atau apa itu yang agak beda. Jadi anak tidak merasa bosan di situ. Kemudian aplikasi yang digunakan ini kan kelas 3 Bu ya. Iya Pak. Mungkin sudah waktunya untuk belajar digitalisasi ya. Karena ini digitalisasi itu sangat penting sekali untuk zaman-zaman seperti ini Bu ya. Zaman global ini tapi kita dalam pembelajaran digitalisasi. Yang penting itu Ibu ada pendampingan khusus karena ini tahapan anak mulai mengenal ya, sehingga nanti HP itu tidak digunakan untuk kegiatan yang lain. Itu Bu ya, diterapkan Bu ya, karena ada aplikasi banyak yang digitalisasi, menggunakan Kahoot, menggunakan Quizzes atau aplikasi yang lainnya itu yang anak bisa melakukan digitalisasi. Jadi nanti kalau kemarin
Pantau kan masih ibu yang melakukan digitalisasi. Jadi Iya. anak masih dalam tahap memahami digitalisasi. Iya, Itu hanya bisa menerima saja. nanti Iya. misalkan dalam kegiatan media berikutnya Iya. anak itu nanti menggunakan digitalisasi sendiri Bu. Ya mungkin menggunakan akun-akun belajar IT itu bisa digunakan Bu ya, untuk mengaktifkan. Ya. Kemudian Ibu ya, selain itu mungkin di dalam kelas Ibu dalam kegiatan pelajaran itu ada perilaku yang menyimpang dari siswa. Mungkin Ibu sudah mengetahui seperti itu. Kalau menyimpang saya rasa tidak Pak, mungkin cuma ada beberapa anak itu yang memang hiperaktif. Ya, terus kemudian ada siswa saya juga yang ya beberapa sih Pak, tidak semuanya. Ada beberapa juga yang tidak aktif dalam kerjasama dalam kelompok seperti anak yang individualis gitu tuh Pak. Jadi anak itu tidak ada penyimpangan Bu ya, misalkan Tidak. melakukan ikut mengajar gitu ya, berarti ada mengganggu temannya, sukanya suruh menulis tidak mau menulis, suruh membaca tidak membaca, itu tidak ada Bu ya. Tidak ada. Dia memang ada anak yang hiperaktif. Berarti gitu ya aja. itu ya Itu itu tetap bisa diikuti. tadi kembangkan juga Bu ya, jangan sampai anak seperti itu kita biarkan ya, supaya nanti perilakunya tidak adanya suatu penyimpangan dan perbuatan. Jadi itu diterima oleh semua siswa itu Bu ya. Jadi dalam belajar bukunya seperti itu ya. Mungkin Ibu sudah mengetahui ya kalau memang anak itu ada yang kurang, ada yang lebih. Mungkin yang kekurangan itu misalkan bacanya tidak lancar, berhitungnya kurang lancar, itu mungkin ada faktor lain Bu yang mengaruhi. Ya, saya coba itu pendekatan secara personal Pak. Saya berarti secara individual satu-satu per satu siswa. Jadi memang ada beberapa siswa saya itu yang memang dari faktor lingkungan keluarga. Jadi ayah ibunya itu kerja, ada yang kerja di pasar juga, jam 2 pagi itu sudah berangkat ke pasar, itu dia berangkat itu seperti dia tidak siap gitu loh Pak. Ya, ya jadi gimana sih ya, berangkat tanpa pendampingan orang tua gitu. Ya, jadi memang ada juga anaknya yang memang tingkat kecerdasannya ya beda gitu. Dihargai Bu ya, jadi berdasarkan kemampuan siswa, jangan sampai anak itu yang kurang mampu ditinggal gitu Bu ya. Ibu misalnya mempercepat agar materi cepat selesai, jadi anak yang itu sampai ketinggalan. Jadi Ibu sudah melaksanakan bimbingan individual gitu Bu ya. Itu nanti kalau memang dibiarkan nanti juga berdampak Bu ya. Nanti berdampak terhadap pengaruh-pengaruh teman-temannya gitu. Mungkin itu yang anak-anak yang berarti kan dikatakan tidak apa-apa. Pak, nanti di pembelajaran dia mengganggu temannya. Itu mengganggu temannya. Yang penting nanti itu bisa dilakukan seperti itu. Kalau dalam pengelompokan itu ada suatu pengaturan. Jadi aturan kelompok kalau bisa interaktif itu jangan sampai satu kelompok saja. Nah, usahakan untuk kegiatan berikutnya diubah anak itu jadi kelompok dua, kemudian dijalankan oleh teman-temannya. Itu jangan ya, itu juga untuk ada suatu pemikiran. Itu Bu ya. Jadi Ibu sudah melaksanakan itu pada intinya Ibu menyadari bahwa adanya kekurangan metode dan penerapan media yang perlu dibenahi. Ya, jadi kekurangan itu metode pembelajaran yang dilaksanakan nanti akan diubah lagi itu ya, itu kekurangan Ibu. Jadi nanti Ibu bisa mengajak yang lain ya dari kegiatan-kegiatan itu. Mungkin Ibu sudah punya pandangan. Saya ingin dalam menerapkan metode, menerapkan media, nanti Ibu sudah mau punya gambaran mau mengikuti apa? Iya Pak, jadi saya punya pikiran itu mau mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di BMM Pak. Dari situ kan ada beberapa rekomendasi yang disarankan untuk saya, jadi mungkin itu yang akan saya ikuti. Jadi yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran gitu Bu. Iya Pak. Mungkin ada hal lain yang di luar BMM. Kalau saya di sekolah ini
kan ada komunitas belajar. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman nanti ada rekomendasi metode apa yang sekiranya tepat untuk pembelajaran saya nanti. Saya akan coba komunikasi dan kolaborasi di komunitas belajar sekolah saya. Itu ya, Iya. mungkin kita perlu koordinasi dengan teman-teman Iya, lain, mungkin memiliki metode yang lain yang bisa diterapkan. Iya. Ya, kalau misalkan media itu Bu, ya media itu bagaimana itu? Nah, untuk media nanti saya akan coba media yang berbeda dengan pembelajaran saya yang kemarin, Pak. Jadi ya menggunakan belajar IT itu kan banyak sekali rekomendasi seperti sekarang Mike juga mungkin bisa saya coba. Ya. Jadi Bu bisa menerapkan aplikasi lain ya Bu ya, Iya. selain belajar itu. Kemungkinan ada media-media yang perlu itu selain menggunakan aplikasi yang bisa diterapkan di kelas nanti. Kalau itu ya Pak, ada nanti sudah terpikirkan. Ya, itu termasuk nanti Bu ya, mungkin saya beri gambaran sedikit Bu ya. Kita juga bisa melaksanakan lingkungan sebagai sumber belajar Bu ya. Nanti anak-anak itu tidak bosan di dalam kelas, bisa menerapkan permainan di luar atau mengadakan pengenalan lingkungan, anak-anak diajak jalan-jalan, itu bisa digunakan sebagai sumber belajar. Jadi tidak bosan menggunakan aplikasi saja. Jadi pembelajaran kita nanti akan lebih menarik, ya, bisa berganti-ganti gitu ya, variasi dan tidak satu fokus ke pembelajaran itu saja. Itu Bu ya, yang gambaran-gambaran yang perlu kita lakukan untuk melakukan pembelajaran tidak lanjut berikutnya agar nanti ya pembelajaran itu bisa semakin baik. Itu Bu ya. Iya Pak. Ini Pak, jadi cukup sekian. Terima kasih atas saran, masukan, dan waktu dari panjenengan. Saya permisi Pak.